Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini, di mana saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Hagai, di mana pada saat pagi hari ini saya akan membahas dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Hagai pasal 1 ayat yang ke-6, di sana bunyi firman Tuhan, "Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang." Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini, di mana jikalau kita melihat judul perikop di sana yaitu ajakan untuk membangun kembali bait suci. Nah, dari ayat pokok yang sudah kita baca dalam kitab Hagai ini, di mana di sana yang artinya adalah ketika kita melalaikan segala pekerjaan Tuhan, segala apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, ketika kita melalaikan itu semua, apapun yang kita lakukan, maka semua itu sia-sia, tidak ada hasilnya. Seperti ayat pokok yang sudah kita baca tadi, di mana di sini orang-orang Yahudi mereka mencurahkan atau mereka mengeluarkan tenaga mereka pada masa menabur, namun tidak ada usaha yang mereka lakukan untuk memastikan kemakmuran dan keberhasilan yang mereka lakukan. Nah, namun yang mereka dapatkan hanyalah mereka merasa kecewa. Karena apa? Bila kita melihat di ayat yang ke-9, masih dalam kitab Hagai, ayat 9, bagian yang terakhir, di sana dikatakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Inilah kenapa di ayat 6 di sini dikatakan bahwa kamu menabur banyak tetapi kamu menuai sedikit. Ini alasannya karena apa? Karena rumahku di sini huruf kapital, berarti rumah Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, tanpa kita ingat akan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lupa untuk melakukan segala satu perintah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bila kita melihat bahwa di mana orang-orang Yahudi ini mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memperkaya diri dengan pengorbanan Tuhan sendiri. Sehingga ketika mereka mengorbankan pekerjaan Tuhan, hasil yang mereka dapatkan, yang mereka terima, mereka mengalami krisis baik makanan, minuman dan sebagainya. Bahkan bila kita kembali lagi di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Esra, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, di sana di mana dikatakan bahwa ada seorang raja yang bernama Raja Kores. Tuhan taruh dalam hatinya, Tuhan taruh dalam hidupnya untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Di mana di sana Tuhan menugaskan raja tersebut untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perintah yang bagi kita itu sangat mustahil buat kita lakukan. Namun ketika kita melihat, bila kita baca nanti di kitab Esra di sana Raja Kores diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menaruh dalam hatinya untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Dan mungkin pada saat itu kurang lebih 40.000 orang, segala tugas-tugas tersebut diberikan kepada mereka untuk mereka lakukan. Nah, namun sekitaran 15 tahun kemudian pembangunan bait suci tersebut sempat terhentikan. Bila kita lihat juga dalam kitab Esra, pasal yang keempat ayat yang ke-24, di sana firman Tuhan katakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Nah, di mana pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait suci, seperti judul perikop tadi katakan, di mana sempat terhentikan bila kita kembali di kitab sebelumnya, itu kitab Esra. Nah, namun kita melihat yang membuat setelah terjadinya perhentian dalam pembangunan tersebut, setelah kita lihat lagi di kitab Hagai pasal yang pertama,
Di sana di ayat yang pertama dikatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya, ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba waktunya, namun ketika setelah pemerintahan Raja Darius, barulah kemudian Raja Darius mendorong lagi orang-orang Yahudi untuk memulai lagi pembangunan bait suci Tuhan. Namun apa yang mereka katakan? Di sana mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa lagi. Mereka mengeluh, mereka merasa kekurangan. Seperti ayat yang ke-6 tadi bahwa kamu menabur tetapi kamu menuai sedikit. Dan kamu menabur tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang dan seterusnya. Ini yang didapatkan ketika kita melalaikan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mari kita belajar pada saat pagi hari ini. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai dalam setiap pekerjaan dan tugas-tugas kita. Nah, selanjutnya di mana setelah hal-hal tersebut dilakukan, Nabi Hagai bahkan Sakaria menantang untuk mendorong umat-umat menyelesaikan pembangunan bait suci, bait Allah. Pembangunan pun dimulai lagi dan akhirnya apa yang terjadi? Dan akhirnya pembangunan bait suci tersebut terselesaikan dengan baik. Sehingga rumah Tuhan dapat digunakan, dapat dibangun dengan baik, dapat terselesaikan dengan baik. Bila kita buka lagi dalam kitab Esra, pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di sana firman Tuhan berbunyi, kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nabi yang digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel. Di sini dikatakan mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Raja Darius dan Artashasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Di mana di sini dikatakan pada ayat terakhir di sana dikatakan bahwa maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar. Ketika kita melihat campur tangan Tuhan, ketika kita melihat bahwa di sini ada pertolongan Tuhan. Ketika Raja Darius mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh dalam hatinya, Tuhan taruh dalam hidupnya untuk pembangunan bait suci. Kita juga buka dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di sana firman Tuhan katakan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Di sini aku ini menyertai kamu, berarti Tuhan itu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Di sini kita melihat campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang taat akan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk mengerjakan segala sesuatu perintah Tuhan. Maka oleh sebab itu kita semua sebagai orang-orang percaya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, agar segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan, agar segala sesuatunya
atas campur tangan Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.